Siapakah Allah yang sesungguhnya? Pertama, saya akan mengungkap siapa Allah yang dimuliakan oleh umat Islam yang getol mengkafir-kafirkan umat Kristen dan bahkan ada yang mengatakan Kristen adalah penyembah berhala. Kristen akan masuk neraka dan Yesus yang disebut Isa adalah beragama Islam, menjadi pengikut Muhammad dan Isa akan membunuh babi dan mematahkan salib, dan di akhir zaman Isa akan meninggal. Siapa Allah SWT yang diimani di agama Islam setelah beberapa tahun Muhammad tiada hingga saat ini? Di zaman Jahiliyah, Ka'bah adalah tempat penyembahan patung-patung berhala yang di sekelilingnya ada sekitar 360 buah patung berhala. Berhala di Ka'bah baru dihancurkan oleh Muhammad dan pasukannya tahun 630 Masehi, yang dikenal dengan peristiwa Fatu Mekah, atau pembebasan kota Mekah. Dengan demikian, sebelum tahun 630 Masehi di Ka'bah dan sekitarnya ada banyak patung-patung berhala yang menjadi sesembahan orang-orang Quraisy. Di masa Ka'bah masih tempat pemujaan berhala-berhala itulah turun wahyu Allah SWT yang berkata, "Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim." Quran Surat An-Naml ayat 91. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, Quran Surat Quraisy ayat 3. Oleh karena itu, Tuhan negeri Mekah adalah ilah yang disembah melalui patung-patung berhala. Allah SWT adalah pelindung berhala-berhala di Ka'bah. Di tahun 570 Masehi pasukan tentara gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah menyerbu Mekah dan ingin meruntuhkan Ka'bah, tetapi Allah menunjukkan kekuasaannya dalam melindungi tempat pemujaan berhala-berhala mereka, yaitu Ka'bah, dan mengalahkan pasukan tentara bergajah dengan gerombolan burung ababil. Tahun kejadian itu kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah. Peristiwa ini dicatat di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Apakah orang-orang Quraisy di tahun 570 Masehi sudah beragama Islam? Jelas tidak, mereka masih menyembah Tuhannya melalui patung-patung berhala. Kalau begitu, mengapa Allah SWT melindungi Ka'bah, tempat orang-orang kafir Quraisy menyembah patung-patung berhala? Bukankah Allah SWT tidak memperanakan Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat, serta tidak mau dipersekutukan dengan patung-patung berhala? Yang memperjalankan Muhammad Isra Miraj adalah Allah yang dimuliakan di Ka'bah melalui patung-patung berhala. Peristiwa ini dicatat di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Isra, ayat 1. Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Isra Miraj terjadi antara tahun 620 sampai 622 Masehi, sebelum Muhammad hijrah ke Madinah dan sebelum Fatu Mekah. Lalu dari mana ajaran di dalam Al-Quran yang melarang menyekutukan Allah dengan pribadi lain? Ajaran yang tidak boleh menyekutukan Allah dengan yang lain berasal dari Taurat dan Injil yang diajarkan oleh Muhammad kepada penduduk Mekah dan sekitarnya. Sebab Muhammad telah beriman kepada Taurat dan Injil dan meninggalkan agama leluhurnya. Sehingga ketika Muhammad di Madinah ia mendirikan Masjid Qiblatain yang berkiblat ke Yerusalem, dan pada tahun 630 Masehi ia beserta pengikutnya menghancurkan berhala-berhala di Ka'bah, sesembahan orang-orang Quraisy dan leluhurnya. Jika Allah SWT berkuasa melindungi berhala-berhala di Ka'bah dari pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah dari Yaman, tetapi Allah SWT tidak mampu melindungi berhala-berhala itu dari penghancuran Muhammad dan pengikutnya di tahun 630 Masehi. Seperti sudah saya sampaikan dalam video saya bahwa Muhammad tidak beragama Islam seperti sekarang, sebab ia tidak mengenal hadis, qiyas, ijma ulama, dan fatwa ulama, yang menjadi dasar hukum agama Islam. Tetapi ia mengajarkan Taurat dan Injil dalam bahasa Arab yang disebut Al-Quran. Muhammad sendiri mengatakan, "Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 9. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu,
dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Quran Surah Al-A'raf ayat 3. Muhammad tidak beriman kepada Tuhan negeri Mekah. Hal ini sangat jelas dikatakan pada Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 yang berkata, "Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri." Muhammad memerintahkan mengikuti petunjuk para nabi yang ada di kitab Taurat dan Injil. Hal ini sangat jelas dikatakan pada Quran Surah Al-An'am ayat 90 yang berkata, "Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka," dan seterusnya. Allah di dalam Alkitab tidak pernah sudi disembah melalui patung-patung berhala. Firman-Nya telah berkata, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku." Keluaran 20 ayat 4-5. Oleh karena itu, apakah Allah SWT yang dimuliakan di Ka'bah melalui patung-patung berhala adalah pribadi yang sama dengan Allah di dalam Alkitab? Jelas tidak. Apakah Allah SWT yang diimani oleh orang-orang Quraisy di Quran Surah Al-Ankabut ayat 61, Quran Surah Luqman ayat 25, Quran Surah Az-Zukhruf ayat 87, dan lain-lain adalah Allah pencipta langit dan bumi di dalam Taurat dan Injil? Jelas tidak. Kata Allah sudah dikenal oleh orang-orang Quraisy di masa pra-Islam. Dari nama ayah Muhammad saja yang bernama Abdullah yang artinya abdi atau hamba Allah sudah sangat jelas mereka beribadah kepada Allah yang mereka muliakan melalui patung-patung berhala di Ka'bah. Allah umat Islam yang disebut dengan Allah SWT adalah ilah yang telah mereka imani sejak zaman pra-Islam, zaman jahiliyah, pribadi yang dimuliakan melalui patung-patung berhala di Ka'bah. Orang-orang Quraisy sebelum kedatangan Muhammad pun sudah beriman jika ilah yang mereka sembah melalui berhala-berhala di Ka'bah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Quran Surah Al-Ankabut ayat 61. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Luqman ayat 25. Dan sungguh, jika engkau Muhammad tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 87. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Jadi sangat jelas jika Allah yang mereka imani sebagai pencipta langit dan bumi adalah ilah yang mereka sembah sejak dahulu melalui patung-patung berhala. Dari beberapa ayat yang saya tampilkan tersebut jelas menunjukkan jika Allah SWT yang diimani di agama Islam tidak sama dengan Allah yang diimani di dalam agama Yahudi dan Kristen, yang menurunkan Taurat dan Injil. Sorga yang ditawarkan di dalam agama Islam pun berbeda dengan sorga yang dijanjikan Tuhan di dalam Alkitab, yang tidak ada hubungan seks dan tidak ada sorga untuk jin, yaitu iblis yang telah diusir dari sorga. Oleh karena itu, jangan terkecoh dengan klaim-klaim mereka sebagai penganut Allah Tauhid dan menuduh Allah Tritunggal sebagai tiga Tuhan. Tritunggal adalah Allah, firman-Nya dan Roh-Nya yang merupakan satu kesatuan Tuhan yang esa. Siapa Allah dan siapa Yesus di dalam Alkitab? Di dalam konsep Tritunggal yang berbicara tentang substansi Allah adalah Bapa yang di dalamnya ada firman dan Roh Kudus sebagai pribadi-pribadi yang berbeda, bukan berbicara tentang tiga Tuhan. Sebagaimana dengan manusia yang memiliki keberadaan yang disebut tubuh yang di dalamnya ada roh dan jiwa. Firman Allah bukan tulisan atau kitab, tetapi firman Allah adalah jiwa Allah, pribadi yang menjabat sebagai Allah dan yang menjalankan kehendak Allah. Oleh karena itu, siapakah Allah? Untuk mengerti siapa Allah, kita harus memahami terlebih dahulu apa pengertian Allah berdasarkan beberapa firman Tuhan yang saya kutip dari Alkitab berikut ini. Kejadian 17 ayat 7 berkata, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.
Aku, yaitu Tuhan YHWH adalah pribadi atau oknum, sedangkan Allah dalam kalimat itu adalah suatu jabatan yang bermakna pemimpin, penguasa, raja atau yang disembah. Kejadian 7 ayat 1 berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu, akan menjadi nabimu." Engkau, yaitu Musa adalah pribadi atau oknum, sedangkan Allah dalam kalimat itu adalah suatu jabatan yang bermakna pemimpin. Oleh karena itu, Allah yang juga disebut sebagai Bapa adalah suatu jabatan berupa roh yang memiliki kuasa dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan untuk mengatur alam semesta dan segala isinya. Dan tentu ada pribadi yang menjabat sebagai Allah yang disebut Tuhan, yang bertugas untuk menjalankan ketentuan dan ketetapan Allah. Dalam konsep Tritunggal, jabatan itu disebut sebagai Allah atau Bapa, dan pribadi yang memikul jabatan atau yang menjalankan perintah Allah adalah Tuhan Yesus yang disebut sebagai firman-Nya. Relasi Bapa dan Anak atau Allah dan firman-Nya akan saya ilustrasikan dengan relasi antara Presiden dan Bapak Joko Widodo, pribadi yang menjabat sebagai Presiden. Allah sebagai Raja di atas segala raja yang berkuasa di alam raya saya ilustrasikan dengan Presiden sebagai Kepala Negara RI, dan Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah saya ilustrasikan dengan Tuan Joko Widodo yang duduk sebagai Presiden. Kalau kekuasaan Presiden diatur oleh undang-undang yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, namun Allah adalah suatu roh yang memberi kuasa kepada Tuhan Yesus yang sudah ada sejak awal dan kuasa itu bersifat kekal. Yesus disebut sebagai firman Allah adalah pribadi yang menjabat atau yang menjalankan perintah Allah, seperti Bapak Jokowi sebagai oknum yang menjalankan tugas sebagai Presiden. Ketika Yesus berkata bahwa ia keluar dan datang dari Allah, itu artinya ia menanggalkan jabatannya sebagai Allah atau merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia, supaya ia dapat menerima hukuman kutuk dosa manusia dan mati di kayu salib untuk kurban orang berdosa. Sebagai ilustrasi, ketika oknum yang menjabat sebagai Presiden bersalah dan harus diproses hukum, maka oknum tersebut harus melepaskan jabatannya sementara, supaya ia boleh diperiksa oleh polisi atau orang yang berwenang. Jabatan Presiden adalah kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dalam sebuah negara yang mempunyai kekuatan hukum yang tidak boleh diganggu, dan melalui kuasa itulah ia dapat memutuskan segala sesuatu sesuai undang-undang. Selama jabatan Presiden masih melekat pada dirinya, maka dia tidak dapat diperiksa oleh lembaga hukum yang berada di bawahnya. Dan selama ia melepaskan jabatannya sebagai Presiden, maka apapun yang diputuskan tidak dapat lagi dianggap sebagai keputusan Presiden, tetapi hanya perkataannya secara pribadi. Tetapi sebaliknya, walaupun ia sudah melepaskan jabatannya atau kekuasaannya, namun semua peraturan yang dia putuskan ketika ia menjabat, maka keputusan itu akan tetap mengikat dan berlaku sebagai keputusan Presiden. Demikian halnya dengan Tuhan Yesus yang duduk di tahta kerajaan Allah, supaya ia dapat menyelamatkan manusia dari hukuman akibat dosa mereka, maka ia harus menimpakan hukuman dosa manusia itu kepada dirinya dengan cara rela menderita akibat perbuatan manusia yang berdosa hingga mati di kayu salib. Selama ia menjadi manusia, ia tidak mengatakan perintah yang dia ucapkan berasal atas nama dirinya sebagai manusia, tetapi sebagai perintah atau kehendak dari Allah yang ia tetapkan sebelumnya ketika ia berada di dalam kerajaannya. Di dalam kitab Injil Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 19, maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku, maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Artinya, Yesus adalah pribadi yang menjabat sebagai Allah. Yohanes 12 ayat 45, "Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku." Artinya, Yesus adalah pribadi yang menjabat sebagai Allah. Yohanes 14 ayat 7, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku, sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Artinya, Yesus adalah pribadi yang menjabat sebagai Allah. Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Artinya, Yesus adalah pribadi yang menjabat sebagai Allah. Yohanes 1 ayat 18, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Artinya,
Yesus adalah pribadi yang bertahta di dalam kerajaan Allah yang telah menyatakan diri kepada manusia. Tetapi, bagaimana dengan Yesus yang disebut anak Allah? Yesus disebut anak Allah bukan berarti Allah beranak, tetapi pengertian anak di situ adalah berasal dari atau bagian dari, seperti misalnya, anak sekolah, anak sungai, budi anak Solo, anak bangsa, dan lain-lain. Yesus disebut anak Allah adalah karena ia keluar dari tahta kerajaannya dan merendahkan diri menjadi seorang hamba dalam rangka menggenapi hukum Taurat. Di dalam kitab Injil Yesus berkata, Yohanes 7 ayat 29, Aku kenal dia, sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku. Aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku. Artinya, Yesus keluar dari jabatannya sebagai Allah dalam rangka melaksanakan amanat dari jabatannya sebagai Allah. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Yesus keluar dan datang dari Allah dalam rangka menjalankan tugasnya, sehingga ia disebut anak Allah, atau berasal dari Allah. Yohanes 16 ayat 27, Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya, bahwa aku datang dari Allah. Yesus datang dari Allah sehingga Yesus disebut anak Allah. Yohanes 16 ayat 28, Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yesus datang dari Bapa sehingga Yesus disebut anak Allah. Nama Allah adalah nama pribadi yang menjabat sebagai Allah, yaitu bernama Yesus. Di dalam kitab Injil jelas dikatakan, Matius 28 ayat 19, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata dalam nama adalah bentuk tunggal, sehingga nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus hanya punya satu nama. Yohanes 14 ayat 26, Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dan seterusnya. Diutus oleh Bapa atau Allah dalam nama Yesus. Artinya, nama Bapa atau Allah adalah Yesus. Yohanes 15 ayat 16, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus, artinya, nama Bapa atau Allah adalah Yesus. Yohanes 16 ayat 23, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus, artinya, nama Bapa atau Allah adalah Yesus. Oleh karena itu, nama Allah atau nama Bapa kita adalah Yesus Kristus, sebab Tuhan Yesuslah yang menjabat sebagai Allah. Kalau diilustrasikan dengan presiden, maka nama presiden kita adalah Joko Widodo, sebab Bapak Joko Widodo yang menjabat presiden. Tuhan Yesus adalah Allah, dan dialah Sang Pencipta, Raja di atas segala raja, Imam Allah yang Maha Tinggi, dan yang menjalankan kehendak Allah. Allah atau Bapa dan Tuhan Yesus adalah dua pribadi yang berbeda tetapi satu kesatuan, sebab Allah adalah Roh yang memberi kuasa kepada Tuhan Yesus dalam melakukan kehendak Allah. Ilustrasinya, Presiden dan Joko Widodo adalah dua pribadi yang berbeda tetapi satu kesatuan, sebab Presiden adalah jabatan yang diatur oleh undang-undang yang memberi kuasa kepada Bapak Joko Widodo dalam menjalankan tugas sebagai Presiden. Yesus disebut duduk di sebelah kanan Allah, artinya adalah Yesus duduk di dalam tahta kerajaan Allah untuk menjalankan tugasnya sebagai Allah. Dan 2000 tahun yang lalu, ia harus turun dari tahta kerajaannya, dan merendahkan diri menjadi seorang hamba supaya sama dengan manusia mengalami penderitaan, dan mati disalib sebagai kurban ulah orang berdosa. Filipi 2 ayat 5-8 berkata, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Di Quran Surah An-Nisa ayat 172 dikatakan, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, artinya, Al-Masih yang sesungguhnya adalah roh dari Allah dan firman-Nya, tetapi ia tidak enggan menjadi seorang hamba Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya, artinya, Isa sesungguhnya adalah Allah, karena ia adalah roh dari Allah dan firman-Nya yang harus disembah. Kalau Al-Masih hanyalah manusia biasa, apakah logika ia disebut tidak enggan menjadi hamba Allah, dan kemudian manusia diperintahkan supaya tidak enggan menyembahnya? Yesus diutus dalam rangka menjalankan perintah Bapa, bukan atas kehendaknya sendiri tetapi karena ia menjalankan amanat jabatannya sebagai Allah. Seperti misalnya, Bapak Joko Widodo menjalankan tugasnya bukan atas kehendaknya sendiri tetapi berdasarkan amanat undang-undang yang diterimanya sebagai presiden. Yesus berkata, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 7 ayat 16. Artinya, ajaran Yesus itu bukan dari dirinya sebagai manusia, tetapi amanat Allah yang diembannya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 30. Artinya, Yesus menuruti perintah atau amanat dari tugas yang diembannya sebagai Allah. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 ayat 49. Artinya, kata-kata atau perintah dari Yesus adalah perintah atau amanat dari tugas yang diembannya sebagai Allah. Yesus mengakui jika ia adalah Allah. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 23-24. Beberapa ayat Al-Quran yang diajarkan Muhammad mengakui jika Isa adalah Allah. Al-Masih adalah kalimatullah, firman Allah. Isa berasal dari roh Allah, dan Isa bukan dari benih manusia. Isa seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Isa memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, sedangkan pengetahuan tentang hari kiamat ada di sisi Allah. Isa seorang laki-laki yang suci, perkataan yang benar, dan Isa adalah jalan yang lurus. Itulah relasi antara Allah atau Bapa dengan Yesus dalam konsep Tritunggal yang dilihat dari sudut pandang tugasnya.